Hai guys, jadi kita habis dari kantor pos di Itali karena kita harus submit permeso. Permeso itu kayak izin tinggal di sini. Jadi tadi kita udah submit, setelah mengantri, kita tuh nyampe sekitar jam 11-an terus ngantri gitulah. Terus nih kita 2 jam gak sih ngantri? Ya 2 jaman. Hampir 2 jam. Terus ini kita lagi di City Center Mestre. Kita tahu ini city center karena jam itu. Ada jam itu. Dan emang kayak City Center tuh kayak gini bentuknya. Tuh. Banyak. Ya terlihat seperti City Center lah. Terus kita ini sekarang mau pulang karena mau makan siang. Ini pemandangan sekitar City Center. Kita duduk dekat kali. Nggak bau sih, tapi kurang enak dilihat aja. Nah, terus belakang kita kayak ada resto gitu buat lunch. Ini City Centernya. Oh ya, by the way di sini tuh banyak banget yang bawa anjing. Dan gue cuma mau nanya sih, karena gue nggak pernah miara anjing. Menurut kalian gimana sih cara punya anjing yang kayak bisa dibawa kemana-mana dan nggak ngebarking gitu loh? Karena gue sering banget lihat kayak di Indonesia orang yang bawa anjing tuh mereka sering banget barking. Dan kalau di sini tuh mereka kayak jarang banget ngebarking. Kalau misalnya kalian ada yang tahu gimana caranya dan kenapa bisa berbeda, tolong kasih tahu ya. Karena gue penasaran sih. Sekarang kita lagi istirahat karena ini lagi jam siesta. Jam siesta tuh jam istirahat orang Itali dari jam 1 sampai jam 3. Dari jam 1 sampai jam 3 kalau nggak salah. Lebih tepatnya jam 12:30 sampai 3:30. Jadi kayak mereka istirahat siang jam 3 jam. Lama banget. Jadi kita sebagai pelanggan, jadi itu tadi kita habis dari Permeso, kita ada niatan mau benerin kartu Wintre. Jadi kita berdua tuh pakai kartu Wintre. Kenapa? Karena kita dapat rekomendasi untuk pakai Wintre aja. Dan setelah kita pakai Wintre, ternyata Wintre-nya tuh bermasalah. Sinyalnya jelek banget. Terus kayak kita ditagih sekitar 25 euro. Bahkan kita nggak nelpon siapa-siapa gitu loh. Ya, jadi awalnya tuh kayak gue nggak tahu kan kenapa sinyal gue hilang. Terus pertama-tama gue cari kan, ternyata sinyal gue ada tapi sedikit. Dan pas gue coba pindah tempat, sinyal gue udah mulai kenceng, tapi internet gue sama Mama tuh masih nggak masuk sama sekali, kayak nggak ada internet connectivity gitu loh. Gue coba pakai yang dari internet, yang nyoba seluler data, on off, airplane, restart segala macem. Terus juga udah coba lihat APN-nya, itu bener kok internet.it, jadi nggak ada masalah sama sekali. Terus akhirnya gue mutusin untuk coba download Wintre-nya, dan pas gue download Wintre-nya, di kuota gue yang harusnya masih sisa 94 GB, itu ada kayak ada tanda seru gitu di aplikasinya. Wait, mungkin gue bisa kasih unjuk. Coba kita lihat. Ya pokoknya kita merasa di scam karena kita udah bayar 70 euro dan kartunya nggak bisa dipakai sama sekali. Nah, ini kelihatan nih. Kan kalau kalian lihat tuh di situ ada 94 GB, ya kan? Terus ada tanda seru kan di situ. Dan kalau dipencet tanda serunya, suspended offer. Jadi kayak anggapan gue sih promo yang gue dapetin tuh nggak bisa dipakai gitu. Jadi gue mesti top up dulu untuk menggunakan internetnya lagi. Dan karena gue masih belum yakin ini kayak gimana, jadi kita mau mutusin untuk Wintre. Cuman habis dari Permeso kita selesai jam 1, dia lagi siesta ya, lagi istirahat sampai jam 3:30. Lama banget kayaknya sambil tidur siang. Dan sekarang kita mau balik lagi ke rumah buat makan. Hai guys, kita lagi di taman. Kita udah berjalan sekitar 2 atau 3 km mungkin. Dan sekarang kita lagi istirahat. Sama kita beli fruity. Ini rasanya versi Europe.
Ini rasanya persis persis banget, cuma 1 liter. Ini kita beli tadi di harga berapa ya? 1, sekian euro. Murah. Ini harganya murah dan gue nggak tahu ya, tapi mungkin nanti gue bakal bikin tag juga video. Jadi kayak kita ketemu supermarket namanya Euro Ya euro itu. ya Euroan itulah. Dan itu harganya lebih murah dibanding supermarket yang lainnya, dibanding kayak Euro Spensa ataupun bahkan Asian African Market itu harganya lebih tinggi dibanding Euro ini. Ini padahal kelihatannya kayak gede dan kayak Hero gitu loh. Kan kalau Hero kan lebih mahal ya dibanding Superindo ataupun TikTok. Tapi kalau supermarket yang tadi itu gue rasa lebih murah sih. Euro bedanya juga lumayan, nggak beda 0, berapa, tapi kayak bedanya tuh hampir setengah euro gitu loh untuk barang yang 2 euro, kan artinya kan beda 25%. Gede banget ya harganya. Dan kita bakal belanja lagi sih di sana. Jadi ini hari kelima kita di Itali, lebih tepatnya di Mestre. Ya, jadi kita tinggal di Venezia, tapi bukan di Venice. Kan kalian kebanyakan taunya Venezia tuh Venice karena, tapi kita tuh tinggal di city yang namanya Mestre. Jadi dia tuh deket Venice. Sekitar kalau naik tram tuh kayak 15 menit atau naik bis tuh 15 menit. Nah, kita tinggal di Mestre. Ini bukan pusat kota. Jadi kayak lebih tenang gitu loh, bener-bener I can say slow living. Jadi nggak bukan kota metropolitan. Lihat, ini tuh jam berapa ya? Jam 2.15. Jam 2.15. Terus kita Dan mereka tuh lagi pada siesta, lagi pada istirahat. Tuh ya. Kayak sepi banget, terus vibes-nya kayak adem gitu. Nah, ini sebelah kanan ada sekolah. Dan emang kayak gini terus, maksudnya mereka tuh nggak ada peak hours kayak yang di Jakarta gitu loh. Kalau misalnya di Jakarta kan jam 7, jam 8 crowded banget kan. Yep. Oke, kayaknya nggak apple to apple kalau misalnya compare ke Jakarta. Mungkin kita bisa compare kemana ya? Ke Malang. Bahkan Malang yang kotanya ibaratnya kota mahasiswa, yang perkantorannya bisa terbilang lebih sedikit. Kalau menurut gua itu masih ada peak hours. Kayak misalnya mereka jam-jam pagi itu jembatan Suhat itu macetnya nauzubillah min dzalik kan, kalian juga udah tahu kan. Terus kayak Sabtu Minggu itu jalanan ke Batu, jalanan dari Suhat ke arah Batu juga udah macetnya udah parah banget. Dan kalau di Mestre ini kan bener-bener deket Venesia kan, kayak tempat pariwisata yang kayak bisa dibilang kayak Batu gitu. Tapi menurut gua nggak crowded separah itu dan nggak ada peak hours juga. Atau gue yang masih belum nemu ya, tapi kalau dari sejauh yang gue lihat, dari yang gue ngeliat tram, kan kalau tram kan kelihatan tuh orang-orangnya di dalam karena kan kacanya nggak gelap banget, kelihatan kayak transparan gitu. Dan gue ngeliat kayak mereka nggak crowded banget walaupun jam 8 atau jam 9 pagi. Iya, jadi kotanya tuh sepi. Mungkin sibuk di Sabtu Minggu pagi di city center tuh cukup sibuk karena orang-orang pada belanja ke pasar gitu. Tapi selebihnya ya udah gitu biasa aja. Jadi kebiasaan mereka tuh di sini, mereka ajak jalan anjingnya kapanpun, nggak ada spesifik waktu, pagi siang sore kita selalu lihat orang bawa anjing gitu. Bener-bener ya. Aku juga baru nyadar kemarin tuh ada bazar dan kayak orang-orang beli bunga tuh karena hari Minggu ya. Iya, jadi mereka ke pasar tuh beli bunga, fresh flowers buat ditaruh di rumahnya. Terus mereka tuh kemana-mana naik sepeda. Kalau yang jauh atau kerja gitu mungkin naik tram atau bis. Tapi kalau cuman kayak 4 kilo, 5 kilo naik sepeda. Terus mereka selalu bawa tas belanjanya tuh yang kayak koper gitu digeret. Karena mereka belanjanya kalau misalnya ke city center, terus rumahnya agak ke samping, nah dia bawa tas geret gitu. Kita juga mau beli tuh bener-bener ngebantu banget. Iya, karena kalau misalnya kalian bawa tas gemblok, kita jalan tuh nggak kayak 500 meter gitu, tapi kita jalan bisa 2 km. Apalagi kalau kalian belanjanya berat, kayak air kan 1 liter aja berat kan. Itu bakal bikin sakit punggung. Terus di situ bener-bener pedestrian friendly gitu loh. Kayak kita jalan ya udah kita didahuluin gitu sama mobil. Ya, walaupun mereka tuh ngebut-ngebutan parah. Kita pernah naik taksi dari
stasiun ke sini tuh ngebut banget kan, kita udah pernah cerita. Tapi kalau kita jalan tuh kayak ya udah silakan jalan gitu, misalnya lewat Iya. mobil. Itu menarik banget sih, karena kalau misalnya kita mau nyebrang ya, itu walaupun mereka lagi ngebut, mereka ngerem kayak bener-bener ngeduluin yang kita yang mau nyebrang, padahal kita kayak ya kita duluin mereka ngebut juga gak apa-apa karena kan cepet kan, jadi kayak kita takut gitu, dan mereka bener-bener ngerem buat ngedahuluin kita. Ya mungkin karena mereka sepi kali ya jalanannya, jadi nggak uber-uberan waktu atau gimana. Dan kalau misalnya dibilang bedanya Mestre sama Milan, kalau gue rasa sih gue lebih suka Mestre ya, kayak Venezia, Veneto gitu, daerah-daerah Veneto. Walaupun gue di Milan cuman beberapa hari, karena kalau di Milan kita misalnya mau pindah tempat dari misalnya dari Duomo terus ke Milan Centrale, atau misalnya mau ke apa ya, ada daerah-daerah lupa tempat-tempat di Milan itu kan kita bisa pakai metro kan. Dan menurut gue sih itu crowded ya, walaupun nggak sampai kayak pepes, tapi menurut gue udah cukup crowded. Kayak misalnya lu mau ngantri tiket aja itu udah lumayan panjang, kayak kalian butuh waktu setengah jam sampai 15 menit buat ngantri tiket kereta gitu misalnya. Ya Dan intinya kota turis gitulah. Ya mereka lebih Ya crowded. emang iya sih, kota turis di mana-mana juga full, tapi kayak kita tinggal di bukan kota turis, jadi benar-benar tenang. Nih lihat, nggak ada orang sama sekali. Padahal kita nih deket city center loh. Ya, itu city centernya kalau kalian lihat yang beberapa kali gua rekam. Di sini gua agak bingung sama jam sholatnya sih, karena jam sholatnya kan beda. Jadi pertama kali gue nyampe sini kayak gue masih adaptasi sama jam sholat, karena di sini azan maghrib tuh 7:30, terus isya tuh kayak sekitar jam 9 malam. Jadi gue masih, jadi kan kita jadi itu ngaruhnya kemana? Ngaruhnya tuh ke jam makan gue sama Malva. Jadi itu kita biasa tuh makan tuh jam 12 atau jam 1 buat makan siang, terus kita makan malam jam 5 ke jam 6 dong. Dan itu kan kalau misalnya kita udah makan jam 5 atau jam 6, kita habis makan, kita sholat maghrib, habis itu kita ya beberes atau gimana sampai sholat isya, dan sholat isya jam 8 kita udah bisa istirahat atau udah bisa beres-beres lah, kita udah selesai semuanya. Nah cuman karena kita di sini maghrib jam 7:30, kita tuh bingung kayak kita mau makan malam tuh jam berapa, sementara sholat isyanya tuh masih lama. Jadi ya Mal, menurut kamu seberapa ramah orang Italia? Welcome gak sih sama kita? Apalagi kan kamu pakai kerudung ya? Ya, tergantung orangnya, jujur. Kayak sebenarnya mereka tuh nggak rasis ya. Mereka nggak rasis, tapi tuh lebih kayak mind their own business gitu loh. Jadi kayak kita misalnya ke toko nih, ada yang ownernya tuh kayak buongiorno, ciao, kayak mau beli apa, nyari apa gitu, terus bantu kita. Tapi ada juga yang kayak mau ngapain, nyari apa, hah, nggak ada kayak gitu. Jadi tergantung orangnya aja sih, kayak di Indo aja sih, ada yang ramah, ada yang nggak ramah kayak gitu. Tapi kalau kamu yang pakai kerudung nggak ngaruh kayak kerudung itu di sini? Enggak sih, cuman mereka tahu aja gue bukan orang Itali gitu pasti. Kalau dari perspektifku, aku ngerasanya sih kayak orang Itali yang bisa bahasa Inggris, mereka tuh most likely ramah banget ke kita. Kayak ada beberapa orang yang emang bisa bahasa Inggris, mereka tuh ramah. Kayak ketika kita nanya, dia bantu sampai benar-benar tuntas, nggak ngasih tahu. Kayak misalnya kita mau ke toilet, itu butuh ke kanan dan ke kiri. Dia ngasih taunya kan, kalau orang yang kayak males kanan, udah gitu doang kan. Kalau mereka bisa bahasa Inggris, mereka biasanya ngasih tahu benar-benar sampai tuntas gitu loh, detail. Kalau dari perspektif gua. Tapi sebaliknya, kalau misalnya orangnya itu nggak bisa bahasa Inggris, mereka bakal jutek banget. Kayak mereka bakal jawab cuman no, terus bahkan nggak mau lihat kita sama sekali. Iya, mereka tuh nggak lihat kita. Kayak kita bilang makasih, dia juga kayak cuma gini doang. Ya, mereka benar-benar nggak ngeliat kita sama sekali. Kalau emang dia nggak bisa bahasa Inggris. Tapi setahu gua kalau orang Italia yang bisa bahasa Inggris,
dia bakal ini sih, bakal bener-bener ngebantu dan jadi kayak ramah. Tapi pas gue nyampe Mestre ternyata ya gue bisa bilang kayak alhamdulillah banget sih. Termasuk ramah untuk ukuran Europe. Ya Termasuk ramah.